Hey guys, welcome to All of Me channel ya. Oke, kemarin kita udah bikin video unboxing untuk si motor ini ya. Dan sekarang kita mau sedikit review buat si motor CUV apa kita sebutnya Cube ya. Cube aja ya, Cube E dari Honda ini ya. Oke, harganya 19 juta kemarin setelah kita bayar diskon dari harga 50 sekian juta ya. Dan worth it nggak sih ya sebenarnya 19 juta itu ya? Kalau menurut aku sih untuk 19 juta ya ini tuh murah banget ya. Jadi masih bisa lah dengan 19 juta kita dapat motor kayak gini tuh ya. Kayaknya karena mungkin kalau menurutku harga normalnya ya start di 25 sampai 30 juta gitu ya. Kalau untuk 19 juta ini kemurahan, kalau untuk 54 juta ini kemahalin, kalau untuk 25 sampai ya 27 30 juta lah ya oke lah ya. Maafnya gede banget di sini. Oke, kalau dari bodinya sih ini ya nggak terlalu tebel ya, tapi untuk build quality-nya ini udah bagus sih. Sambungan di motor-motornya ini apa? Sambungan di body-bodinya ini rapat, rapi, build quality-nya bagus ya. Honda gitulah ya. Dia udah pengalaman banget bikin motor. Cuman ya tetap aja ya ini ya. Di bagian spakbor ini dia nggak lurus ya. Nggak. Kemudian untuk jarak ya, untuk jarak dia cuma bisa maksimum di 80 km. Cuman setelah aku coba beberapa kali charging cuma dapat maksimal di 75 km ya. Jadi setelah aku coba tuh maksimal cuma dapat di 75 km ya, nggak nyampe di 80. Nggak pernah dapat di total 80 km. Jadi mentok di 75 kayaknya ya setelah 4 kali charge ya. Dan ini aku udah nempuh total di 206 km. Ya sebenarnya memalukan ya dengan dua baterai cuma dapat 80 km aja, meskipun itu pun sebenarnya nggak nyampe karena si voltabir gue itu satu baterai itu bisa ya bisa di 50 km lah ya, dengan hampir sama lah ya 22 Ah dengan 60 volt itu start 1,3 kilowatt, ini 50 sekian volt dengan 30 ampere itu 1,5 kali gitu. Cuman ya karena mungkin motornya di side drive ini dan dia tuh 6 kilowatt ya, jadi mungkin efisiensinya jadi nggak sebagus punya si Volta Virgo ya. Cuman kalau dari segi cara berkendara sih enak ini ya. Jadi ini tuh kayak motor normal, ini malah mengingatkanku sama ketika aku naik New M3 ya. Jadi posisi duduknya itu oke. Ini jadi antara di bawah dan jok itu cukup. Jadi kakinya nggak jongkok gitu kayak si Volta Virgo ya. Sama Honda Beat pun masih enak ini untuk posisi riding stylenya ya. Karena Honda Beat itu ganggang ya. Nah, yang pasir juga emang menurutku sih ya itu sih Yamaha Mio sih. Jadi ini tuh kayak kayak Yamaha. Cuman dia tuh bodinya lebih berat ya. Setangnya juga dibelok-belokin gitu lebih berat sih daripada si motor lain ya yang lama ini tak pakai dari Honda Beat pernah Yamaha Mio atau si motor-motor listrikku. Dan si Honda ini dia itu bikin motor ini mungkin menyesuaikan dengan motor bensin yang pernah dia buat ya. Jadi experience-nya cara mengemudikannya itu dia sama persis dengan si motor bensinnya dia. Kayak misalnya ini kalau dia ada info push start kayak gini kayak sama kayak kalau di Honda Beat dia belum mesinnya belum nyala ya. Jadi kita harus tekan kayak si ini apa ya, electric starter ya, electric starter, dan dia pun harus sambil megang rem. Dan ini pun kita nggak bisa starter dulu terus rem dulu ya, jadi harus rem dulu kemudian kita klik start jreng gitu baru dia bilang ready di sini dan bisa dipakai. Kalau misalnya dia kebalik, misalnya ini aku balikin dan
Kalau standarnya turun ya, standar SAM-nya turun, dia langsung ada info standar turun di situ. Dan kalau kita udah balikin, kita harus start lagi ya. Nggak, kita klik starter lagi. Cuman ya itu dia nggak bisa kalau starter dulu, kemudian rem nggak bisa, jadi tetap rem kemudian starter. Nah kayak gitu dia set, nah, dia balik ready di situ. Kemudian untuk si remnya pun juga, jadi pas kita ngerem tetap bisa digas ya. Jadi meskipun di rem ini tetap bisa digas, jadi kayak motor bensin pada umumnya. Yang sama lagi, dan ini fitur yang nggak aku dapatin di motor listrik yang aku pakai sama ini ya. Jadi eh, namanya apa ya ini ya? Kalau menurutku sini handbrake ya. Jadi rem tambahan gini kalau misalnya kita kunci, dia remnya mengunci. Jadi bagusnya adalah si Voltaviro itu, dia aku jatuh 3 kali atau 4 kali gitu. Jadi pas posisi aku standarin samping itu dan posisi jalannya agak naik, dan dia tuh jatuh karena agak motornya mundur, terus motornya jatuh. Nah kalau misalnya di sambil direm kayak gini kan, pasti dia meskipun uh, parkirnya di area yang agak nanjak, dia nggak bakalan mundur ya karena dia udah direm. Dan ini sebenarnya aku nantikan di motor listrik mana yang uh, ada kayak gini. Ternyata ini nggak sengaja malah di sini, karena jujur aja ini sebenarnya nggak ada niat sama sekali untuk beli motor ini ya. Jadi nggak ada niat sama sekali, aku juga nggak pernah kepikiran buat beli motor listrik lagi, karena si Volta Virgo itu menurutku udah cukup banget aku pakai sehari-hari. Dan cuman tiba-tiba sliver di YouTube Short, motor Honda dari 54 juta jadi 19 juta. Terus baru itu aku cari ya di marketplace, terus di YouTube-YouTube yang review-review lain. Beneran dari 54 juta jadi 19 juta, dan aku langsung hubungi sales ya. Dan itu kebetulan hari terakhir ada promonya, dan kebetulan juga unitnya tinggal satu itu aja. Jadi ya pas banget. Awalnya sih aku mau lihat dulu, cuman karena hari itu hari terakhir dan sisa unit juga tinggal satu warna ini, ya akhirnya ya oke lah, langsung dibayar aja. Langsung hari itu juga dikirim dan langsung bisa diantar. Setelah serah terima teman, baterainya kosong ya, jadi habis dicas. Oke. Kalau dari pengalaman berkendara sih, ini motor listrik paling enak yang pernah aku pakai ya. Meskipun sebenarnya ini tuh joknya keras sih, nggak seempuk si itu atau Yamaha-nya ya. Ya ciri khas Hyundai gitu lah. Cuman dia itu beliknya ini dia keset ya, jadi nggak terprosot-prosot gitu. Begitu kita naik itu langsung keset, bahkan kita mau geserin bokong dikit aja gitu susah. Oke, untuk si modelnya kayak gini ya, di belakang ya sebenarnya standar aja sih ya. Makanya kalau cuman kalau dari build quality memang aku akuin deh, Honda udah juaranya kali ya, udah bikin motor bertahun-tahun ya, pastinya oke lah. Terus yang aku suka lagi juga ini tuh, dia motornya di sini ya, di side track ini, jadi nggak nempel di ban. Jadi kalau ada apa-apa sama velgnya tuh aman-aman aja, dan di sininya pastinya ada gigi rasionya ya, biar motornya bisa lebih kuat. Oke sih, di sini ada kantung sedikit kayak gini, dan ini tuh dalam banget ya ternyata ya. Ya cuman kayaknya ya nggak agak awet juga sih ya untuk itunya. Oke. Oke, itu dulu untuk si review sedikit dari si Honda UV ini ya. Nanti kita review pas kita jalan agak jauh gitu, pakai ini keliling di rute seperti biasanya. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Thank you udah nonton videonya sampai selesai. Dan menurut kalian, apakah ini layak dibeli atau emang ini bakalan didiskon terus bakalan discontinue lagi, nggak diproduksi sama Honda, ataukah emang ini trik jualannya mereka ya? Kalian bisa di komen di kolom komentar ya, sampaikan pendapat kalian ya. Oke, sampai ketemu di
video selanjutnya dan bye.